Alhamdulillah sudah hadir bersama kita Bapak Ustadz Dr. Ahmad Hatta, LCMA. Eh, Beliau adalah salah seorang pengurus yang kita kenal dengan Kampung Maghfirah atau Yayasan Maghfirah. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita, walaupun beliau dengan kesibukannya yang luar biasa, tapi masih menyempatkan diri bergabung bersama kita dalam rangka beliau memberikan sedikit ilmu kepada kita. Juga Alhamdulillah setelah hadir teman-teman semuanya, ada Pak Catur, ada Pak Fauzi, ada Pak Eri, ada Pak Asob, dan mudah-mudahan nanti bergabung juga Pak Aji di tempat ini, Teh Ita, Teh Nungki, dan sebagainya. Mudah-mudahan kehadiran kita semua ini menjadi keberkahan semuanya. Baik, sebelum kita mulai, saya akan ini langsung aja apa namanya tunggal aja ini ya, biar cepat waktunya. Saya akan membacakan surah Ali Imran. Eh, Kalau Pak Ustadz bilang 192, mungkin eh, saya mulai dari ayat sebelumnya. Ya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم. Sahabat-sahabat sekalian, mobil khusus Pak Ustadz, sebelum kita mulai, mewakili ITB 80, barangkali kami minta sedikit Pak Catur untuk sedikit pembukaan. Terima kasih. terima kasih Ustadz Farid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat dan nikmat waktu sehingga kita bisa silaturahim pada siang ini untuk bersama-sama menuntut ilmu dari guru kita Ustadz Hatta. Kami perkenalkan sedikit Ustadz bahwa ini pengajian namanya pengajian Al-Hikam adalah silaturahimnya teman-teman muslim alumni ITB angkatan 80. Jadi sebagian besar dari kami sudah purna tugas sehingga alhamdulillah teman-teman sekarang lebih punya waktu dan lebih bersemangat untuk terutama beribadah yang sifatnya makdoh lah. Meskipun ibadah lainnya, ibadah sosial dan lainnya tetap insya Allah berjalan. Ini pengajian dilaksanakan tiap bulan. Awalnya seluruhnya adalah offline, tapi setelah pandemi online, kemudian ketika pandemi online, kemudian setelah pandemi kita kombinasi kadang offline, kadang online. Alhamdulillah hari ini kami bersyukur dan sebuah penghargaan bahwa Ustadz Hatta berkenan berbagi ilmu kepada kami semua. Semoga apa yang Ustadz sampaikan bisa kami serap dan bisa kami praktekkan, dan semoga membawa barokah dan juga memberikan pahala yang mengalir terus
sepanjang sampai akhir zaman, terutama untuk Ustadz dan keluarga juga kami semua. Yang kami sampaikan, terima kasih pada teman-teman semua yang telah hadir pada siang ini. Semoga kita bisa menyerap apa yang disampaikan oleh guru kita siang ini, dan semoga kita juga tadi telah saya sampaikan bisa mengaplikasikan, bisa menerapkan sehingga memberi manfaat pada kita, terutama untuk kehidupan akhirat kita. Dan tentunya sesuai dengan judul yang saya sampaikan juga memberi manfaat di dunia. Saya kira itu dari kami. Terima kasih Ustadz sekali lagi, dan terima kasih teman-teman semua. Mohon maaf lahir batin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Catur atas pembukaannya pada siang hari ini. Untuk sahabat-sahabat kita yang belum hadir, mudah-mudahan segera bisa hadir di tempat ini. Saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang sakit, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala sakitnya, dan teman saudara kita yang masih dalam perjalanan, mudah-mudahan selamat di perjalanan dan kembali ke rumah masing-masing dengan selamat. Sebelum kita mulai, saya sampaikan sedikit kurikulum vitae beliau, Pak. Nama Dr. Ahmad Hatta LCMA, tempat lahir di Palembang. Pendidikan beliau Universitas Madinah Mudawarah S1 tahun 94. Kemudian di Punjab University S2 tahun 1995. Kemudian beliau juga mengajar atau di STIPI Al-Maghfirah, mengajar dalam berbagai ilmu yang diantaranya adalah tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian usul fiqh atau sirah nabawiyah, kemudian usul fiqh, kemudian juga termasuk pelajaran bahasa Arab. Alhamdulillah sudah berada bersama kita. Mudah-mudahan kita percepat saja. Judul yang beliau siapkan adalah menyiapkan akhirat yang indah dengan membangun dunia yang indah. Demikian, mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Dan nanti mungkin sedikit tanya jawab. Waktunya barangkali Pak Ustadz, karena hari ini asar jam 14.45, barangkali jam 14.15 kita selesaikan materinya, kemudian mungkin ada sedikit tanya jawab. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah ba'du. Bapak, mohon izin share itu ya. Share apa? Share file. Oh ya, Silakan silakan. Ustadz. Apakah sudah keluar? Sudah kelihatan. Sudah, Ustaz. Ya, Pak, ya. Baik. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT atas nikmat iman dan Islam. Dan nikmat iman dan Islam ini Allah sempurnakan sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memberikan salawat dan salam kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah dan kita dalam kehidupan ini. Bapak, Pak Fauzi, Pak Fahri, Pak Catur, dan semuanya Bapak dan Ibu yang hadir dalam majelis kajian ini. Mudah-mudahan Allah berkahi. Ini katanya angkatan apa? Itu 80 ya. Nah, jadi rata-rata umurnya sudah di atas 60 nih katanya. Nah, makanya temanya harus yang berbau-bau akhirat. Kenapa? Karena Suaranya masih serak-serak, Ustaz. kurang jelas ya? Kurang jelas. Halo? Gimana, Pak? Mungkin linknya mungkin. Oke. Ya. Atau mic-nya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Atau saya Videonya aja kok nggak di off kan, Ustaz? Kalau video di off kan nggak apa-apa. share-nya gimana? Oh, share-nya nanti ya. Oke. Ya. Baik, sebut Pak. Bisa mendekat lagi nih ke itunya. Halo, tes 1, 2, 3. Teman-teman mendengar semuanya?
rada kurang jelas Ustaz. Putus. Suara bergema. Oke, bentar. Atau saya masuk pakai HP yang ini di layar gitu ya. Yang apa? Yang Voice spotlight remove. Ya, silakan Ustaz. halo, 1 2. Oke, Bentar saya. Ya. Tes 1 2 3. Gimana Bapak dan Ibu? Suaranya alhamdulillah Pak. lebih bagus ya? Kelihatannya sinyalnya. Alhamdulillah, Baik. bagus. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ala ba'du. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, jadi kita di dalam hidup ini kita harus melakukan apa istilahnya perhitungan yang sangat jelas untuk semua yang akan kita lalui di dalam hidup ini. Karena hidup ini hanya sekali, maka tingkat risiko yang akan kita ambil atau akan yang terjadi dengan kita itu sangat berat sekali. Itulah sebabnya kita harus memahami hakikat daripada hidup dunia dan apa sebenarnya yang akan kita dapatkan dengan kehidupan dunia ini nanti di akhirat, apa yang akan kita dapatkan. Temanya adalah menyiapkan akhirat yang indah dengan membangun dunia yang indah. Sebenarnya hanya merupakan pembahasan dari firman Allah SWT di dalam surat Al-Baqarah itu, ya, bahwa Allah SWT menyampaikan sebagai penutup dari cerita tentang haji atau perjalanan orang-orang yang mencari dunia dan akhirat. Ternyata ada 2 tipe. Ya. Ada tipe yang pertama itu di ayat 200 itu, ya, yaitu mereka yang doanya bunyinya begini. Rabbana atina fid dunya. Rabbana atina fid dunya. Ya Allah, kasih kami dunia. Ya Allah, sukseskan kami dalam urusan dunia ini. Dalam dagang, dalam kerja, dalam semua urusan-urusan hidup kita minta kesuksesan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta diberikan keberhasilan dalam urusan dunia ini dalam ini. Rabbana atina fid dunya. Titik. Dan Masya Allah, dalam urusan ini saya pikir mayoritas manusia berdoa begini. Walaupun dalam penutup akhirnya Rabbana atina fid dunya hasanah, tetapi inti yang paling banyak Rabbana atina fid dunya. Ya Allah, beri kami bagian yang terbesar dari urusan dunia ini. Kata Allah, kami kasih. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Tetapi dia tidak akan mempunyai bagian dari kehidupan akhirat. Artinya, ada orang yang hidupnya dunia, tetapi sama sekali tidak punya mendapatkan bagian dari dunianya, tapi tidak mendapatkan bagian daripada akhiratnya. Ini yang dikatakan sebagai orang-orang yang disebutkan dalam sini bahwa wa ma lahu fil akhirati min khalaq, sama sekali nggak kebagian. Ya. Lalu ada yang tipe kedua yang ya Masya Allah, mudah-mudahan ini adalah doa kita setiap hari. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Ya. Jadi minta dunia. Dan dunianya juga dia katakan hasanah. Ya.
hasanah. Jadi tidak, kalau tadi ada apa rezeki, ya. Yang penting semua yang bisa mendatangkan dunia, gak ada masalah apapun dah, yang penting dunia, ya. Nah, makanya di tipe yang kedua ini adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dan kehidupan akhirat juga yang hasanah. Nah, jadi ternyata Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, akhirat yang hasanah itu, yang baik dan indah itu hanya akan didapatkan dengan dunia yang juga hasanah. Nah, jadi orang yang mendapatkan dunia tapi tidak hasanah, dia tidak akan mendapatkan akhirat. Sementara orang yang mendapatkan akhirat yang indah adalah orang yang mendapatkan dunia yang hasanah. Makanya dari ayat ini kita pahami bahwa orang yang dapat akhirat itu tidak berarti tidak dapat dunia. Bahkan dunianya adalah dunia yang sangat hasanah, sangat baik, sangat indah. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini di Al-Baqarah di Al-Baqarah ayat 201, ya, dijelaskan dengan jelas bahwa ada orang yang mempunyai bagian yang penuh. Di dunia dapat bagiannya, di akhirat dapat bagiannya, dan dilengkapi dengan penutup wakina ada benar. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat di dalam surat An-Nahl, ya, surat An-Nahl di bentar. Ya. Ya. Ini surat Ali Imran, nanti surat ini ya, surat An-Nahl di ayat 96 97, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ma indakum yanfat. Apapun yang ada di sisimu wahai manusia, yanfat, akan habis dan lenyap. Maka orang-orang yang hanya mendapatkan dunia pasti akan habis dan lenyap, sehebat apapun. Hari ini misalnya kasus Israel dengan Palestina, ya, sehebat apapun, ya, sehebat apapun yang dimiliki oleh Israel dan pendukung-pendukungnya, dia sesuatu yang akan lenyap, apalagi di pihak yang batil. Yang kekal itu adalah wama indallah. Yang kekal itu adalah wama indallah baq. Dia yang kekal. Artinya, Bapak dan Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kehidupan dunia kita baik hasanah ataupun tidak hasanah, dia tidak akan kekal. Tapi ketika dia hasanah, maka dia akan menjadi sesuatu yang kekal, karena yang hasanah itu ada di sisi Allah. Makanya dalam ayat ini, ayat 96 dari surat An-Nahl ini, Allah SWT mengatakan, ya, bahwa orang-orang yang akan diberikan manfaat yang besar dari apapun yang dia lakukan dan apapun yang dia dapatkan dari kehidupan dunianya, luar biasa. Allah mengatakan, وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dan kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang sabar dengan balasan yang terbaik, bahkan lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Ayat ini 96 menyatakan bahwa kehidupan orang-orang yang mencari kehidupan akhirat yang hasanah, ya, itu adalah balasan yang lebih baik nanti yang dia dapatkan dari apa yang dia lakukan dari kehidupan dunia yang hasanah. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di ayat ini lalu dirumuskan siapa yang disebut. Jadi
dikatakan bahwa kami akan membalas orang-orang yang bersabar untuk mendapatkan dan berusaha untuk mendapatkan kehidupan dunia yang hasanah itu sebagai orang-orang yang bersabar, ya, dengan balasan yang ahsan, dengan lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Apa yang mereka kerjakan? Man amila salihan min zakarin au unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa. Jadi ternyata ada dua rumus atau dua standar pasti untuk mendapatkan hidup yang hasanah dan thayyibah, yang berdampak kepada kehidupan akhirat yang hasanah dan thayyibah. Apa itu? Man amila salihan, yaitu orang yang berbuat, beramal, berbuat semaksimal yang dia bisa lakukan untuk kehidupan dunianya. Tetapi syaratnya yang kedua, bahwa amalnya itu atau aktivitasnya semuanya adalah wa huwa mu'min. Kalimat wa huwa mu'min, bahwa seluruh aktivitas kehidupannya dalam kondisi sebagai seorang yang beriman. Ya, maka kata Allah SWT, merekalah yang akan kami beri kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Ya. Di dunia, kata di sini di tafsir saya tulis di dunia. Kenapa? Karena kalimat berikutnya, ya, dan kami akan membalas mereka, ya, dengan balasan yang lebih baik daripada apa yang mereka lakukan. Artinya dua dapatnya. Balasan dunia yaitu kehidupan dunia yang baik. Balasan akhirat artinya adalah kehidupan akhirat yang baik, yang jauh lebih baik daripada kehidupan dunianya. Makanya orang-orang yang membuat hidupnya menjadi hidup yang indah dan hasanah di dunia ini, dia akan mendapatkan keuntungan dua. Dunianya baik dan akhiratnya pun lebih baik dan lebih baik. Ya. Kenapa? Karena di sini pakai kalimat komparatif, ya, memakai kalimat pembanding, bi ahsan maka anu ya'malun. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya kita membuat kehidupan kita menjadi hidup yang hasanah? Di dalam ayat ini dikatakan ada dua syarat, yaitu apa? Ada aksi dan ada iman. Ada perbuatan, ada aktivitas, ada ada produktivitas dalam hidup, tetapi semua produktivitas itu dilakukan dalam konteks bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah tadi, Masya Allah, surat yang dibaca oleh Pak Farid tadi, ya, dari surat Ali Imran, menjelaskan bahwa kalau kita punya akal dan punya hati, ya, maka semestinya tipologi atau cara kita hidup, tipe cara kita hidup itu cara yang disebutkan sebagai cara ulul albab. Ulul albab itu artinya adalah orang-orang yang punya dua, punya akal dan punya hati. Ya. Hatinya hidup dengan iman, ya. Akalnya mengendalikan seluruh aktivitas logikanya untuk menghasilkan semua kebaikan-kebaikan. Allah Subhanahu wa taala, kalau tadi cuma dua, iman dan amal saleh, di ayat ini disebutkan bagaimana konteks beriman itu, ya. Bagaimana konteks beramal saleh itu, ya. Di dalam ayat ini dikatakan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Bapak dan Ibu yang rahmati Allah, ini adalah kesempatan bagi kita, ya, di atas, ketika kita sudah berumur di atas 60, ya, saya sudah mendekati, sekarang sudah 55 mau 56, ya. Maka aktivitasnya adalah aktivitas yang sangat menguntungkan kita. Apa itu? Memastikan semua aktivitas kita dalam berzikir, dalam ingat, dalam melaksanakan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini mengatakan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Artinya apa?
Nggak ada saat di mana kita tidak sedang berzikir, sedang ingat. Artinya motivasi aktivitas kita semuanya ketika berdiri dalam bekerja, kita beraktivitas menuju kemanapun, qiyaman wa qu'udan, sedang berjalan, sedang duduk, sedang ala jam, ala tidur. Artinya kan semua aktivitas kehidupan itu dalam konteks zikir dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan konteks taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, menarik sebuah pertanyaan. Kapan akhirat itu dibangun? Atau lebih spesifik lagi, kapan surga itu dibangun? Ternyata dari banyak hadis dan ayat-ayat ini kita paham bahwa apapun yang akan kita dapatkan di akhirat itu dibangunnya dari sekarang. Pertanyaannya adalah berapa persen dari hidup kita membangun akhirat kita? Berapa persen dari hidup kita sedang membangun surga kita? Nauzubillah, jangan sampai kita sedang membangun neraka kita. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, makanya dikatakan orang yang cerdas adalah yang punya akal dan punya hati. Dia akan menjadikan totalitas hidupnya, lagi berdiri, lagi duduk, lagi berbaring, semua dalam rangka membangun akhiratnya. Karena akhirat itu sebagaimana tadi di dalam surat An-Nahl dikatakan adalah sesuatu yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita membangun sesuatu yang ada di sisi Allah, maka nggak mungkin itu tanpa hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bilal bin Rabah, ya, sebagai contoh yang konkret, Bilal bin Rabah, ketika Rasulullah SAW pulang dari perjalanan Isra dan Mi'rajnya, lalu bertanya kepada Bilal, Bilal, bagaimana mungkin ya Bilal, saya kok sudah mendengar bunyi terompamu di sana. Perhatikan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bilal masih hidup di dunia. Sementara bunyi terompanya sudah terdengar. Bunyi trompa apa itu? Bilal pun mikir, kenapa kok bunyi trompa saya itu terdengar di sorga? Kenapa kok bunyinya terdengar? Apa yang saya lakukan kok sampai membuat bunyi trompaku terdengar? Ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Lalu dia berpikir, kapan dia pakai trompa itu? Ya. Kapan dia pakai sendal itu, sendal kayu itu sehingga terdengar? Makanya itu yang dikatakan beliau kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, tidaklah aku selesai setiap aku pergi berwudu. Nah, ketika pergi tentu bunyi trompanya terdengar. Ya. Ketika balik bunyi trompanya juga terdengar. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Maka kata Bilal, tidaklah aku pergi berwudu, lalu aku kembali, kecuali aku sholat 2 rakaat. Ini salah satu contoh kasus bagaimana Bilal membangun surganya. Ternyata semua bunyi trompa yang berbunyi di dunia ini juga berbunyi di akhirat. Atau berbunyi di surga Allah SWT. Makanya di dalam ayat ini, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan, artinya adalah yang menjadikan semua aktivitas kehidupannya ya, untuk mendapatkan untuk mendapatkan kehidupan. Ada feedback ya Pak? Halo? Suaranya betul. Lancar kembali, sudah lancar kembali. Ya, baik. Jadi Allah SWT menjelaskan dengan tegas bahwa ada feedback. ada feedback ya? Ya. Kenapa itu? Ya, tes 1, 2. Oke Pak. Sudah? Oke Pak Ustaz. Silakan Pak Ustaz. Kembali, jika Allah SWT dikatakan di dalam ayat ini ya, bahwa semua aktivitasnya ya, benar-benar menjadi sesuatu yang mempunyai dampak kepada kehidupan akhirat. Itulah di ayat 91
Allah katakan orang-orang yang ulul albab tadi, ya, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, mereka mengatakan, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, orang-orang yang cerdas tadi, yang punya hati dan punya akal tadi, ya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada satu pun yang Engkau ciptakan ini percuma. Kalau saya punya harta, itu tidak percuma. Kalau saya dikasih sehat, itu tidak percuma. Kalau saya dikasih waktu lebih panjang daripada yang lain, itu tidak percuma. Kalau saya dikasih rumah, itu tidak percuma. Semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Enggak ada yang tidak bermanfaat. Pertanyaannya adalah, seberapa manfaat yang diberikan Allah? Seberapa manfaat yang bisa kita berikan kepada kehidupan akhirat kita? Subhanaka fakina adzabannar. Maha suci Engkau ya Allah, sungguh lindungi kami dari azab neraka. Kenapa Rabbana ma khalaqta hadza batila? Ya Allah, tidaklah semua yang Engkau ciptakan ini kecuali ada manfaatnya, tidak ada yang batil. Lalu kita tutup, fakina adzabannar, lindungi aku dari dua, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Kita mohon perlindungan dari suuzon kita terhadap banyak masalah dalam hidup kita yang kita kira tidak ada manfaatnya untuk kita. Bahkan na'udzubillah, bisa jadi kadang-kadang suuzon ini bahwa ini hanya untuk menyakitkan, mempersulit kita, ya, membuat kita tidak bisa menikmati hidup. Ternyata nggak ada itu. Yang kedua, dari sisi yang kedua ini yang luar biasa. Banyak hal dalam hidup kita yang tidak memberikan makna apapun bagi kita untuk kehidupan akhirat kita. Makanya kita berlindung kepada Allah. Fakina adzabannar. Ya Allah, lindungi aku ya Allah dari kesalahan bersikap, dan lindungi aku ya Allah dari kesalahan berprasangka kepada Engkau. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah. Kalaulah, na'udzubillah, kalaulah ending daripada hidup dunia ini masuk neraka, kalau hasil dari semua proses panjang hidup kita di dunia ini masuk neraka, dengan semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, ya, dengan kehidupan dunia yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya diberikan oleh Allah, lalu akhirnya Rabbana innaka man tudkhilin nar. Kalau seandainya itu masuk neraka, faqad akhzaitah. Sungguh, itu adalah orang-orang yang Kau hinakan ya Allah. Makanya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sukses dan berhasilnya kita dalam hidup ini adalah ketika akhirat kita akhirat yang indah. Akhirat kita adalah akhirat yang baik. Sehebat apapun kehidupan dunia, ketika endingnya adalah kita dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada kehidupan yang indah itu. Yang ada adalah kehinaan. Faqad akhzaitah. Itulah orang-orang yang telah Engkau hinakan. Makanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kesalahan-kesalahan kita di dalam bersikap, yang melihat bahwa dunia ini ya dunia. Ya, dunia ini ya dunia. Nikmati. Sehingga manfaat dunia untuk akhirat kita itu, mohon maaf, berapa persen dari kehidupan dunia kita yang punya dampak untuk kehidupan akhirat kita yang baik. Ya, akhirat yang baik, sebagaimana Bilal, sebagaimana Umar bin Khattab, dikatakan dia sudah punya rumah yang disebut dengan Baitul Ilmi, karena semangatnya Umar di dalam belajar. Ya. Dan para sahabat yang disebut dengan al-mubasyiruna bil jannah, orang-orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijamin masuk surga, adalah orang-orang yang menghabiskan semua dua tadi. Hatinya dengan iman kepada Allah, keinginan yang luar biasa untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menggadaikan semua dunianya untuk mendapatkan akhiratnya. Dan yang kedua, aktivitasnya, yaitu akal sehatnya,
Jadi makanya di Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sepinter-pinter orang, dia adalah orang yang bodoh. Ya. Secerdas-cerdas orang adalah orang yang bodoh atau tidak. Kalau bahasanya apa, Rocky Gerung Dungu, ya, ketika tidak menjadikan akhirat sebagai eh, eh, hasil akhir dari semua kehidupan dunianya. Nah, bagaimana bisa menjadikan itu sebagai hasil akhir? Inilah yang disebutkan yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Menjadikan semua aktivitasnya berdiri, duduk, dan seterusnya untuk dalam konteks beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan berzikir, dan terus berpikir menggunakan semua kemampuan logika dan kecerdasan logikanya untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada kehidupan di langit dan di bumi. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, wa ma lidzalimina min ansar, dan orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang telah menggadaikan akhiratnya untuk mendapatkan dunianya, dia lupakan akhiratnya, dia tinggalkan akhiratnya, dia tinggalkan logika Tuhannya dalam hatinya, logika kemungkinan bahwa akan dibangkitkan, dia tinggalkan, yang penting dia dapatkan dunianya. Kata Allah, orang-orang tersebut adalah orang-orang yang zalim. Apa itu orang-orang yang zalim? Orang yang telah merugikan dan menyakiti dirinya sendiri. Dan tidak ada kerugian dan sesuatu yang lebih menyakitkan dibandingkan dengan na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah, dibandingkan dengan masuk neraka, na'udzubillah. Makanya satu hal yang sangat penting untuk sama-sama dan kami mengingatkan diri kami sendiri, bahwa ketika aktivitas hidup kita tidak ada nilai akhiratnya, maka sesungguhnya aktivitas itu aktivitas yang batil, yang percuma. Dapat bisnis, ada untungnya, enggak ada akhiratnya. Enggak ada dampak akhiratnya, itu percuma. Punya keluarga, punya anak, punya istri, punya apapun, enggak ada nilai akhiratnya. Na'udzubillah, itu yang sesuatu yang batil. Nah, kehidupan akhirat yang indah itu ternyata, saya ulang, Tidak ada suara. yang konkretnya adalah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Ya. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikmati hidupnya, berhasil mencapai capaian-capaian hidup yang luar biasa. Dan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun demikian. Orang-orang yang menikmati hidupnya dan mencapai capaian-capaian hidup yang luar biasa. Tapi yang luar biasanya adalah semua kehidupan dunia dengan kenikmatan dan capaian yang sangat luar biasa itu untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, kita lebih banyak untuk diskusi, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. 3 hal yang harus kita perhatikan untuk bisa menjadikan, mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita untuk menjadikan hidup kita untuk akhirat, sehingga ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita termasuk orang-orang yang husnul khatimah. Amin. Kenapa? Karena telah berhasil membangun akhiratnya sebelum datang ke sana. Sebelum dia datang ke akhirat, akhiratnya sudah dia bangun. Akhiratnya sudah dia cicil. Bukan hanya dicicil, tapi benar-benar semua aset dunianya dia jadikan untuk akhiratnya. Nah, yang pertama adalah kesimpulannya bahwa jangan ada urusan dunia tanpa ada nilai akhiratnya. Jadi sekarang untuk membangun akhirat yang indah, kita harus pastikan bahwa semua urusan dunia kita adalah urusan akhirat. Kalau dulu kita pilih-pilih, ini urusan dunia, ini urusan akhirat. Kerja, cari duit, urusan dunia, di masjid urusan apa? Akhirat. Ini akan rugi kita. Kita akan rugi. Kenapa? Karena ternyata bangunan akhirat itu dibangun dengan semua aktivitas kita. Husnul Khatimah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, menjadi harapan dari semua orang
dan tidak ada yang penutup yang baik kalau aktivitas-aktivitas yang kita lakukan sampai dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala adalah aktivitas yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Poin yang pertama, pastikan mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua untuk menjadikan semua urusan kita adalah urusan akhirat. Di rumah, memasak, dan seterusnya, apapun aktivitasnya adalah untuk cari ridho Allah. Cari ajrullah, upah. Jadi ajar atau bahasa Arabnya ajar itu, bahasa Indonesia ajar itu pahala. Tapi antara upah dan pahala dalam bahasa Arab itu sama. Ya. Jadi ajar itu bentuknya upah dari Allah. Kalau ujrah, sama kalimatnya, alif jim ra, itu adalah upah dari manusia. Ya. Maka kita di dalam hidup ini, ujrahnya baik, ajarnya baik. Ya. Ujrahnya baik, yaitu ketika semua proses aktivitas kita di dalam mencari kehidupan dunia ini, kita jadikan untuk mendapatkan akhirat. Ya. Dapat gaji, dapat. Dapat untung, dapat. Dapat kesuksesan, dapat. Tapi kesuksesan atau apapun, apalagi di umur-umur kita, ya, tidak ada yang tidak berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Poin yang pertama itu. Poin yang kedua, Bapak dan Ibu yang rahmati Allah, para sahabat, para rasul, Rasulullah SAW paling utama adalah orang-orang yang menjadikan fokusnya adalah kehidupan yang panjang. Kehidupan yang panjang itu adalah kehidupan akhirat. Makanya dikatakan dalam hadis sahih, saya hanyalah seperti musafir. Ya. Saya hanyalah, atau perumpamaan saya dengan dunia ini hanya seperti musafir yang sedang berteduh di bawah pohon. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, maka fokus kita, ham itu apa ya? Keinginan kita, minat kita, kecenderungan kita, dikatakan di dalam doa, Allahumma la taj'al akbara hammina, Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan jadikan puncak keinginanku adalah dunia. Wala mablagha ilmina, dan jangan jadikan puncak ilmuku adalah dunia. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kenapa kita pilih dunia? Karena ilmu yang kita kuasai memang ilmu dunia. Ya. Orang itu milih pasti sesuai dengan ilmunya. Ya. Yang menguasai sesuatu, maka dia akan sangat pandai memilih yang berkaitan dengan apa yang dia kuasai itu. Ya. Orang yang tidak menguasai, dia tidak akan pilih itu. Kenapa? Karena nggak tahu. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini hidup di dunia supaya ada ilmu tentang akhirat, maka diturunkanlah Rasul, diturunkanlah Al-Quran, diturunkanlah hadis-hadis Rasul, ya. Sehingga kita tahu, dan itulah mengapa Rasulullah mengatakan, ya Allah, jangan jadikan puncak daripada keinginanku, puncak daripada ilmuku adalah dunia. Maka poin yang kedua adalah bagaimana akhirat yang menjadi minat kita dengan meningkatkan kualitas belajar kita terhadap akhirat. Semakin kita kenal dengan akhirat, maka semakin dia menjadi pilihan kita. Semakin kita kenal dengan akhirat, maka semakin itu yang membuat kita bersemangat untuk meraihnya. Faktor yang sangat sederhana tapi sangat serius adalah kita tidak banyak ilmu kita terhadap akhirat, sehingga akhirnya kita lebih memilih dunia. Maka yang kedua, mari kita luangkan waktu yang sebanyak-banyak mungkin untuk akhirat kita. Ilmunya
aktivitasnya dan seterusnya. Terus yang ketiga, yang terakhir, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, poin yang ketiga adalah bahwa Allah SWT kepada kita semua yang hadir termasuk saya telah memberikan nikmat dunia yang begitu banyak bagi kita. Pertanyaannya adalah, tidakkah kita percaya bahwa urusan dunia telah benar-benar menjadi bagian yang nyata bagi kita? Artinya, ternyata pengalaman hidup kita yang 50-60 tahun lebih ini telah memastikan bahwa ternyata jatah dunia itu memang telah dijatahkan. Buktinya kita dapat. Ya. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan jatah akhirat? Apakah jatah akhirat juga sebagaimana jatah dunia? Jatah akhirat tidak sama. Dia tidak dijatahkan begitu. Dia adalah pilihan yang dipilih. Bapak dan Ibu yang rahmati Allah, mungkin ketika waktu muda kita berpikir bahwa kita tidak akan mendapatkan bagian daripada dunia. Ya? Atau kita khawatir rezeki kita sedikit, kita khawatir hidup kita susah, kita khawatir hidup kita nggak sesuai dengan yang kita harapkan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kekhawatiran yang sama semestinya harus kita berikan untuk kehidupan akhirat kita. Nah, Bapak dan Ibu, indahnya hidup dunia ini ketika kekhawatiran akhirat itu begitu kuat dalam diri kita. Para sahabat ketika berbuat sesuatu, ya, seperti Abu Bakar As-Siddiq, datang dengan segala yang dia miliki kepada Rasulullah SAW, tapi dia tetap khawatir. Jangan-jangan Allah tidak terima, jangan-jangan ini begini. Sehingga akhirnya dia tidak pernah puas. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, perasaan bahwa kita tidak boleh puas untuk meraih akhirat yang sangat-sangat besar yang dijanjikan oleh Allah, arduhas samawati wal ard, luasnya seluas langit dan bumi. Bukan seluas bumi, tapi seluas langit dan bumi. Ketika hidup kita di poin yang ketiga ini benar-benar menjadikan kehidupan akhirat itu menjadi semua target maksimal kita di sisa-sisa hidup kita. Menurut saya, kita sangat punya alasan. Karena Allah telah membuktikan kepada kita bahwa ternyata hidupmu sampai sekarang sebagaimana yang telah kukatakan, kujamin. Nah, Bapak dan Ibu, mohon maaf, kadang-kadang masih ada di akhir-akhir seperti ini ada orang yang masih khawatir dengan kehidupan dunianya. Sementara dia lupa bagaimana dengan kehidupan akhiratnya. Semestinya yang kita khawatirkan adalah kehidupan akhirat kita. Dan Allah mengatakan bahwa siapapun yang tidak mendapatkan akhiratnya, artinya dimasukkan ke neraka, itulah orang-orang yang dihinakan. Poin yang ketiga, mari kita banyak kekhawatiran kita yang membuat kita semakin serius, sebagaimana dulu kekhawatiran kita terhadap dunia yang membuat kita kerjanya semakin serius untuk meraih dunia. Kekhawatiran kita terhadap rezeki kita kejar rezeki itu siang dan malam. Kekhawatiran kita terhadap anak-anak kita korbankan banyak hal. Hari ini, salah satu yang perlu membuat kita sangat semangat untuk berbuat dan bekerja adalah apa yang akan kita dapatkan untuk akhirat kita. Demikian, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita mudah-mudahan Allah berikan kehidupan yang baik, yaitu kehidupan dunia dengan iman kepada Allah SWT yang hatinya hidup, ya, akalnya hidup, wa amila shalihat, dan aktivitasnya bergerak terus untuk melakukan kebaikan. Tidak pernah merasa cukup, tidak pernah merasa sudah selesai, bahkan semakin hari semakin khawatir. Dalam artian semakin membuat kita untuk memaksimalkan usaha kita. Bagaimana kita membangun akhirat yang indah. Ketika kita dapatkan akhirat yang indah itu dengan ditutup dengan husnul khatimah, la ilaha illallah, maka senyum akan terbuka pada saat itu. Karena pada saat itu Allah akan perlihatkan akhirat yang indah. Jadi ketika sakaratul maut, salah satu yang membuat orang-orang yang sakaratul maut itu tersenyum adalah karena Allah perlihatkan
akhirat yang indah bagi mereka. Sehingga kematian menjadi sesuatu yang sangat membahagiakan mereka. Sebelum meninggal, kita perlu banyak kekhawatiran karena memang kata Rasulullah SAW bahwa orang yang beriman itu orang yang khawatir ketika hidupnya. Untuk khawatir tidak taat, khawatir tidak maksimal, khawatir banyak dosa, khawatir begitu. Tetapi sangat-sangat merasa aman dan bersih dari kekhawatiran setelah kematiannya. Karena Allah janji berikan keamanan kepada mereka. Demikian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk mendapatkan kehidupan dunia yang baik dan akhirat yang baik insyaallah. Tafadhol. Begitu. Alhamdulillah, Pak Ustadz sudah menyampaikan sesuatu yang sangat indah kepada kita semua. Mudah-mudahan dari ayat-ayat yang disampaikan oleh Pak Ustadz Ahmad Hatta, mulai dari surah Al-Baqarah ayat 200, kemudian 201, surah An-Nahl ayat 96, 97, serta tadi ditutup dengan surah Ali Imran ayat 192 sampai 193. Itu menggambarkan bagaimana kita memanfaatkan kehidupan di dunia ini dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan di akhirat. Salah satu diantaranya adalah dengan ihsan dan iman. Ada 3 hal yang barangkali yang ditutup sebagai kesimpulan oleh dalam pengajian kita ini. Yang pertama, jangan ada urusan dunia tanpa nilai akhirat. Nah, ini sangat penting. Jangan ada urusan dunia tanpa nilai akhirat. Jadi apapun yang kita perbuat di dunia ini ada bernilai akhiratnya. Kedua, fokus pada kehidupan akhirat atau pada kehidupan yang sangat lama, yang jangka panjang. Artinya, kehidupan kita di dunia ini hanya sebentar. Dan kehidupan di akhirat itu jauh lebih panjang. Jadi dengan waktu yang sebentar di dunia ini sangat menentukan kehidupan kita di akhirat. Yang ketiga, Allah SWT telah memberi kepada kita nikmat yang banyak di dunia ini. Nah, jadi pertanyaan bagaimana dengan nikmat kita untuk mencapai akhirat. Selanjutnya, kita membuka sesi tanya jawab dengan Pak Ustadz. Silakan siapa yang berkenan. Mungkin yang pertama saya tunjuk aja Pak Fauzi barangkali. Silakan Pak Fauzi. Ya, terima kasih Ustadz Farid. Jadi Ustadz, kita ini sudah berumur 60 plus Ustadz. Iya. Tentunya malu juga gimana ternyata Ustadz masih 50-an, wah masih segar-segarnya gitu Ustadz. Sudah mendekati. Ya, kita sudah mendekati dan ya udah mau mendekati jatah lah ya. Dan ini Ustadz yang saya sering terpikir gitu, apakah apa yang saya telah lakukan untuk beribadah ini sudah cukup atau tidak. Selalu mencari itu Ustadz, tapi tidak terpuaskan gitu. Nah, kira-kira apa lagi Ustadz gitu yang harus ini? Apakah dengan tidak kepuasan itu merupakan suatu hal yang wajar atau seperti apa gitu? Jadi selalu kok saya kurang ini, kurang itu. Dan ya banyak kurangnya gitu Ustadz. Nah ini mohon Ustadz memberikan pencerahan seperti apa yang kita di umur 60 plus ini, seperti apa yang harus kita lakukan gitu Ustadz. Yang bisa kadang-kadang hati nggak tenang, apa gitu. Kadang-kadang ya dunia memberikan, wah enak nih, bener nih atau apa gitu. Itulah Ustadz. Saya ini kan Ustadz. Mohon memberikan pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Pak Farid. Silakan Pak.
Ya, terima kasih Pak Fauzi, Masya Allah. Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat yang paling baik di antara sahabat-sahabat yang lain. Dia adalah sahabat yang imannya paling kuat, amalnya paling banyak. Bahkan tidak ada satupun kebaikan kecuali dia berusaha untuk mengerjakannya. Makanya suatu ketika di pagi hari Rasulullah SAW bertanya, siapa yang di antara kalian yang habis menziarahi orang yang sakit? Diangkat tangan, saya Rasulullah. Bukan untuk riya, tapi karena Rasulullah bertanya, diangkat tangan. Siapa yang baru mengurusin atau menyolatkan orang yang meninggal? Saya Rasulullah. Siapa yang sedang berpuasa? Saya Rasulullah. Dan Rasulullah mengatakan tidaklah kumpul semua kebaikan itu kecuali kepada orang yang penghuni surga. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan usaha yang maksimal seperti itu, Abu Bakar adalah orang yang paling penakut dan penangis ketika mendengar ayat-ayat ancaman neraka. Bahkan dia katakan, kalau seandainya saja satu di antara amal itu diterima, betapa bahagianya saya. Itulah yang membuat beliau sampai akhir hayatnya tidak pernah lelah untuk berbuat maksimal untuk kehidupan ini. Salah satu hal yang paling berbahaya adalah, na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah, ketika dibuat kata puas. Alhamdulillah sudah cukup soleh. Alhamdulillah sudah cukup baik. Alhamdulillah. Nah, perkataan-perkataan puas itulah yang membuat setan mempunyai kesempatan untuk memberikan kepada kita nasihat. Kalau begitu istirahat aja dulu. Kalau begitu berhenti aja dulu. Ya, mohon maaf nih, ini sering terjadi dengan kita gitu ya. Ketika kita sholat misalnya, merasa sudah Suaranya hilang. suaranya hilang ya? Iya, suaranya hilang, Ustaz. Sharingnya ditutup dulu, Ustaz. Halo, halo. Sharing, sharing, Halo, halo, suara saya jelas, Pak? sharingnya ditutup dulu, Ustaz. Sharing ini untuk. Oh iya, iya. Baik, saya kita tutup. Ya, 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 ya. baik. Saya. Jadi makanya kembali jadi Abu Bakar Siddiq, itu yang dikatakan oleh putri beliau Aisyah, bahwa beliau ketika diminta untuk menjadi imam sholat pun putri beliau tidak setuju. Kenapa? Karena dia adalah baka, orang yang sangat-sangat penangis dan sangat takut sekali. Nah, artinya apa? Kekhawatiran yang terus tumbuh di dalam diri beliau untuk membuat beliau yang terus bersemangat untuk meraih akhirat yang lebih baik, lebih baik, lebih baik. Dan kembali tadi, salah satu strategi setan menggoda kita adalah dibuatnya kita merasa cukup. Kekhawatiran yang berlebihan yang membuat kita menjadi frustasi nggak boleh. Tapi kekhawatiran yang membuat kita atau yang mendorong kita terus untuk memaksimalkan itu yang tadi 3 poin terakhir tadi yang saya sampaikan, ya. Bagaimana kita terus bisa menjadikan dunia kita ini untuk akhirat dan kita nggak pernah puas, itu adalah merupakan hidayah dari Allah subhanahu wajilah. Orang-orang yang memberikan apapun yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, tapi hatinya selalu wajilah, selalu ada kekhawatiran. Nah, itulah orang-orang yang dikatakan oleh Rasulullah sebagai orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ya. Begitu, makanya intinya kekhawatiran yang produktif, bukan kekhawatiran yang membuat frustasi. Kalau kekhawatiran yang membuat frustasi, yang membuat dia tidak berbuat, lalu pengen lari dari realita, na'udzubillah, itu adalah dari setan. Allah alam.
Baik, alhamdulillah. Ada pertanyaan yang kedua? Silakan. Saya lihat dulu di chat, ada yang bertanya nggak? Kayaknya nggak ada yang bertanya di chat. Ya. Silakan sahabat-sahabat yang lainnya. Terima kasih Ustadz tadi pencerahannya. Mungkin Ya, dari sama-sama Pak Fauzi. Ya, ibu-ibu nih, Teh Nungki barangkali. Teh Nungki atau eh, Teh Dati, Uni Dati. Baik, saya tunjuk dulu sementara. Kang Catur, ada pertanyaan? Baik, terima kasih. Terima kasih Ustadz Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz ada 3 pertanyaan bagi Assalamualaikum saya. warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Masya Allah. ciri-ciri hidup dunia yang indah itu seperti apa? Apakah hati, dari sisi hati kita tenang, apa ya, hidup tuh kok adem itu, atau dari sisi fisik itu, yang fisik artinya berkelimpahan dan sebagainya, itu satu. Yang kedua, saya sering mendengar bahwa apabila kita selalu berorientasi ke akhirat, otomatis kehidupan dunia kita juga terjamin lah, keindahan kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, tadi terima kasih disampaikan, diingatkan kami bahwa untuk selalu khawatir tentang kehidupan akhirat kita, dan kita endingnya itu bahwa kehidupan kita itu sukses atau itu adalah ketika di akhirat kelak kita mendapatkan akhirat yang hasanah. Itu kan nanti ya Ustadz ya. Gimana kita mengevaluasi kehidupan kita nih, kayak kita kuliah lah. Semester 1 nilai kita berapa, semester 2 dan sebagainya, sehingga kita bisa ada sikap kehati-hatian lah, atau kekhawatiran tadi yang disampaikan oleh Mas Fauzi tadi. Gimana mengukur kita bahwa kehidupan dunia kita ini ada nilai akhiratnya gitu. Tidak perlu menunggu nanti, nanti takutnya terlalu terlambat. Jadi kita bisa mengukur tahap demi tahap lah kira-kira. Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Catur. Jadi Bapak Ibu, sebagaimana yang kita jelaskan di dalam tema yang kita bahas hari ini, bahwa dari pembahasan saya itu kehidupan kehidupan dunia yang indah itu ternyata tidak ada satupun poinnya yang berkaitan dengan materi dunia. Ya, Rasulullah misalnya 3 bulan 3 bulan purnama berturut-turut dapurnya nggak ngebul. Ya. Juga tidak berkaitan dengan sehat atau sakitnya kita. Ayub ya diberi diberi sakit yang berat ya. Lalu juga tidak berkaitan bahwa hidup itu mudah atau sulit ya. Ternyata Ibrahim alaihissalam adalah orang yang hidupnya paling rame dengan ujian ya, yang nggak pernah, dalam artian bahasa sekarang ini, kapan saya istirahatnya sih, belum selesai satu sudah diuji lagi dengan ujian-ujian berikut. Ternyata jadi kehidupan dunia itu bukan berkaitan dengan apa yang terlihat, tapi apa itu tadi. Makanya Allah SWT mengatakan dalam ayat yang surat An-Nahl tadi, menyatakan indikasinya 2 kan. Aktivitasnya terus terjadi, aktivitas berbuatnya terus bergerak, wa huwa mu'min. Ya. Yang sakit terus berusaha untuk berobat, dan dia beriman. Yang cari duit, dia terus mencari duit, lalu dia beriman, duitnya untuk akhirat. Yang sedang menghadapi masalah, dia terus berusaha menyelesaikan masalahnya, dan dia beriman. Itu hidup yang indah. Hidup musibah itu adalah hidup yang dihentikan oleh masalah. Makanya seberapa hebat pun dunia yang kita miliki, tapi ketika kita menghadapi masalah, lalu kita mempunyai perasaan tertekan dan akhirnya kalah, disitulah hidup itu menjadi hidup yang sangat buruk. Yang nggak dapat, apalagi
di akhiratnya. Kita lihat contoh misalnya kasus Firaun. Firaun, apakah Firaun itu hidup yang indah gitu ya? Punya kekuasaan, punya istri, punya dunianya semua. Tapi apa yang terjadi dengan Firaun? Dua, selalu merasa terancam, ketakutan yang tidak pernah berhenti. Ya? Makanya Firaun itu walaupun dia punya kekuasaan yang luar biasa begitu, ketergantungannya kepada dukun itu tinggi banget. Makanya orang yang hidupnya sayyi'ah, tidak baik itu adalah ketergantungan kepada dunianya tinggi banget. Maka semakin kita tergantung kepada dunia yang sangat tinggi, hidup kita semakin sengsara. Semakin kita tergantung kepada Allah, hidup kita semakin indah. Makanya Ibrahim ketika akan dilemparkan dalam api, dia katanya ditawarin apa istilahnya bantuan dari malaikat. Gimana? Perlu saya siram tuh apinya? Kata Ibrahim, enggak. Kalau dari engkau aku nggak butuh. Tapi kalau dari Allah aku butuh. Keyakinan Allah menolong itu hidup yang luar biasa. Dan orang-orang yang diberikan iman. Yang kedua, jadi yang pertama tadi itu ada selalu kekhawatiran yang nggak pernah selesai, Bapak dan. Tapi kekhawatirannya terhadap dunia ya. Makanya di poin terakhir tadi saya sampaikan jangan lagi kita khawatir dengan apa dunia kita. Kita alihkan khawatirnya kepada apa? Akhirat kita. Semakin khawatir semakin dengan akhirat, dalam artian akhirat bagaimana yang indah itu, maka semakin indah hidup kita. Dan yang kedua, orang-orang yang seperti Firaun, ya, ketika dia mendapatkan semua yang dia miliki, tapi endingnya adalah penyesalan, itu adalah seburuk-buruk kematian. Bagaimana dia ditenggelamkan, na'udzubillah, ya, mudah-mudahan kita Allah selamatkan ya, ditenggelamkan. Ketika itulah dia ingin bertaubat, tapi pada saat itu selesai. Amin. Taubat. Makanya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua kata tadi itu ya, terus ya, dan semua aktivitasnya kita lakukan ya, dengan 3 poin yang terakhir, bahwa kita benar-benar orientasinya akhirat, berpikiran jauh ke depan, kemudian aset semuanya kita alihkan untuk akhirat, dan kekhawatiran kita, kekhawatiran kepada akhirat, bukan lagi kekhawatiran kepada dunia. Dan kekhawatiran bagaimana hidup saya setahun 2 tahun yang akan datang, enggak. Tapi bagaimana hidup saya setelah kehidupan dunia ini. Ketika itu yang terjadi, maka orang sangat plong hidupnya. Ya. Terus ini penting juga. Jadi apakah orang yang hidup indah itu damai? Enggak ada, mohon maaf ini, nggak ada pertengkaran, nggak ada apa, nggak juga gitu. Ya. Makanya tantangan hidup ini contoh menarik ini, contoh para sahabat yang hidupnya berjihad dan berjuang. Ya. Mungkin orang mengira kapan hidup yang tenang gitu ya. Ya. Justru itu ketentraman bahwa sedang berkorban dan berbuat untuk Allah, kenyamanan dan ketentraman hidup. Maka hari ini, mohon maaf, ini kita kaitkan dengan Hamas dan Palestina. Jangan dikira Israel lebih tenang daripada Gaza. Orang-orang di Gaza bisa jadi lebih tenang walaupun di pesawat-pesawat di atas mereka. Ya. Kenapa? Karena mereka punya pegangan hidup yang kuat. Ya. Makanya ketika dunia semuanya kekhawatiran, tapi mereka menghadapinya dengan luar biasa. Nah, ini penting banget dalam hidup. Karena kalau kita salah, maka kita menganggap hidup tenang itu ya itu nggak punya masalah, semua oke, semua berjalan baik. Na'udzubillah. Jangan-jangan itu bagian daripada istidraj. Bagian daripada Allah mengazab kita. Begitu Pak Catur, mohon maaf, berusaha untuk bisa menjawab apa yang Pak Catur ituin, dan mudah-mudahan juga di antara Bapak dan Ibu kalau ingin menambahkan juga boleh. Silahkan. Nah, Ustadz masih ada 2 pertanyaan tadi. Tambahan. Bila orientasi akhirat, di mana juga dunia juga baik. Gimana Pak? Jadi kalau yang saya mendengar bahwa apabila kita hanya fokus di akhirat, otomatis kita akan dapat dunia yang indah. Betul. Itu kalimat yang tadi itu yang di dalam apa? Di dalam surat Al-Baqarah tadi Pak.
Rabbana atina fid. Fid dunia Ada hasanah. orang yang titik sampai di situ. Tapi yang menariknya ketika Allah mengajarin kita berdoa tentang bagaimana agar 2 jatah itu dapat dengan baik, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Hasanah. Kebaikan dunia ini itu ketika kita orientasi kepada akhirat yang baik. Baik. Ya. Dan ketika orientasi dunia kita hanya untuk akhirat, maka dunia ini akan menjadi sangat-sangat nikmat. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, itulah sebabnya banyak ahli ibadah mengatakan puncak kenikmatan itu adalah pengabdian kepada Allah. Ibadah, sholat, kalau kata Robi'ah, Al-Adawiyah itu mengatakan apa, kalau seandainya orang tahu apa yang kami rasakan dengan nikmatnya ibadah, maka orang akan mau membelinya dari kami. Kalau seandainya kami tidak mau jual, mungkin para raja akan memaksa bahkan bila perlu dengan membunuh kami untuk mendapatkan nikmat itu. Tapi itu nggak mungkin. Ya. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, itu yang dikatakan oleh Rasulullah sebagai halawatul iman, manisnya iman. Nah, semakin akhirat atau semakin amal-amal akhirat kita semakin baik dan manis, maka hidup dunia ini adalah manis. Jadi, hidup dunia ini adalah ladang akhirat. Nah, Bapak dan Ibu, kenapa disebut dengan ladang? Karena kerjanya di sini, hasilnya di sana. Tetapi ternyata orang-orang yang menanam untuk akhirat itu tidak saja dia sedang panen nanti di akhirat, bahkan dia panen juga di dunianya. Ya, kebaikan dunianya dia dapatkan, maka kebaikan akhiratnya dia dapatkan. Puncak kegelisahan dan ketakutan adalah ketika kita menjadikan target hidup kita cuma dunia. Besok ngapain? Besok dapat apa? Disitulah kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan disitulah kekacauan dan penyakit-penyakit itu muncul. Ya, maka hiduplah untuk akhirat yang baik, maka insya Allah dunianya akan baik. Nah, cuman ada catatan begini Pak, jangan dikira kalau akhirat yang baik itu hanya ibadah dalam arti makhdah. Makhdah itu apa? Sholat, puasa, dan seterusnya. Itu makhdah. Nah, tapi yang disebut dengan konsep kita di sini kan bahwa akhirat yang baik itu dengan totalitas dunia kita ini. Nah, ketika kita melakukan aktivitas totalitas untuk akhirat, maka kita itu nggak ada hal yang perlu dikhawatirkan, Pak. Misalnya contoh saja, mohon maaf, banyak orang bekerja, Bapak dan Ibu, lalu merasa kecewa. Kecewa dengan gajinya, kecewa dengan apresiasinya, kecewa dengan hasil yang didapatkan. Kenapa kecewa? Ya, karena orientasinya hanya dunia. Ya. Tetapi ketika orientasinya akhirat, maka nggak ada yang kecewa, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Kenapa? Dunianya mungkin dalam tanda petik kelihatannya tidak sesuai dengan dia harapkan. Tapi orang-orang yang begitu tidak berharap dunia, biasanya berharap akhirat. Dunianya dapat nggak? Dapat. Makanya kan ada luar biasa, misalnya ada salah seorang mujahid Muslim ketika di dalam perang melawan Persia, ada benteng Persia yang sulit ditembus, lalu ada seorang yang datang dengan menutup mukanya, kirim saya, lempar saya pakai manzanik untuk masuk, ya, dan akhirnya masuk, berhasil membuka. Nah, setelah itu orang itu dicari, siapa si Fulan itu, nggak ketemu. Akhirnya panglima perang mengatakan, tolong kalau seandainya si Fulan itu ada di sini untuk menghadap saya. Akhirnya dia ketemuin dan menghadap, lalu dia katakan, saya menghadap dan akan berbicara dengan Anda, melanjutkan pembicaraan kalau 3 syarat dipenuhi. Ya. Syarat yang pertama, jangan tanya siapa saya. Jangan tanya siapa saya. Jadi cukuplah pertemuan ini. Setelah itu jangan tanya siapa saya. Syarat yang kedua, jangan perintahkan saya untuk membuka
penutup muka saya. Dan sangat yang ketiga, jangan pernah kasih apapun untuk saya, jabatan atau apapun. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, karena dia yakin banget bahwa dunianya dia pasti dapatkan dengan mendapatkan atau dengan meniatkan untuk mendapatkan akhirat. Ini mental kerja yang luar biasa yang semestinya dimiliki oleh orang-orang yang beriman kepada Allah SWT, maka dalam urusan dunia dia tidak akan pernah kecewa. Dia akan terus maksimal dan performa itu akan selalu meningkat karena pembayarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, begitu. Masih ada satu lagi Ustadz. Tadi sebelum itu mungkin ini sedikit pemahaman saya yang sangat dangkal ya. Saya udah lama mengatakan memikir doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil hasanah wa qina adzabannar itu, kenapa tidak akhiratnya dulu, Ustaz? Kenapa dunianya disebut dulu? Saya berkali-kali bertanya dalam hati, ini apa demikian? Itu nanti terserah dijawab atau tidak, nggak apa. Kemudian pertanyaan saya terakhir tadi yang tadi saya sampaikan, Pak, bagaimana mengukur kehidupan kita selama di dunia ini mempunyai nilai akhirat. Jadi kita supaya kami bisa mengevaluasi lah, udah benar nggak. Jadi mengukur bahwa apa yang kami lakukan selama ini adalah sudah memiliki nilai akhirat. Kira-kira itu gimana cara mengukurnya? Baik, ya. Yang pertama tadi itu tentang kenapa kok Rabbana atina fid dunya hasanah dulu ya. Ya. Yeah. Nggak ada akhirat yang hasanah tanpa dunia yang hasanah. Tidak ada akhirat yang baik dan indah tanpa dunia yang baik. Makanya mohon maaf Bapak dan Ibu, semua penduduk neraka adalah korban. Korban semua. Nah, siapa penduduk neraka, penduduk surga? Adalah orang-orang yang memilih untuk masuk surga. Maka dia sangat bertanggung jawab untuk menentukan, saya memilih dunia ini sebagai cara saya untuk masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, na'udzubillah, orang-orang yang masuk neraka itu adalah orang-orang yang mengatakan, saya melakukan ini karena ini, karena ini, karena ini, semua alasan. Nah, Bapak dan Ibu, Allah mengatakan di dalam ayat tadi, pilihlah dunia yang baik, dan ini indikasi sekaligus kapan hidup kita bernuansa akhirat. Itu yang saya katakan tadi. Mohon maaf, saya juga sering melakukan evaluasi dalam diri. Ternyata masih banyak dalam hidup kita yang kadang-kadang nggak ada kaitannya dengan akhirat. Makan kita, minum kita, pakaian kita, rumah kita, jalan kita, tujuan kita, ya, cara kita memperlakukan anak kita, bersikap kepada istri, bersikap kepada suami. Kadang-kadang kita menganggapnya itu cuma urusan dunia. Ya. Padahal tidak ada satupun dalam hidup kita ini yang tidak punya dampak akhirat. Ma yalfidhu min qaulin illa ladayhim raqibun atid. Semua dicatat dan dihitung. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka ketika kita melihat apakah indikator daripada kehidupan kita adalah bernuansa akhirat, ini kita berusaha untuk sama-sama bagaimana di dalam setiap aktivitas kita yang tadi saya katakan, tidak ada kecuali ada akhir. Contoh misalnya, sekarang kita misalnya mau olahraga, lalu pasang niat yang serius. Untuk apa kita berolahraga itu? Kalau hanya untuk sehat, berarti hanya dunia saja. Ya. Tapi untuk sehat yang bisa mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ada dunia dan akhirat. Hal-hal begini sebenarnya sederhana. Tetapi ini diingatkan betul oleh Rasulullah SAW. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala sesuatu itu dengan niat, dan segala sesuatu yang didapatkan oleh manusia sesuai dengan apa yang dia niatkan. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Tidaklah manusia itu mendapatkan apapun kecuali apa yang diniatkan. Makanya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, totalitas di dalam meraih akhirat itu sangat perlu sekali. Karena apa yang akan kita dapatkan di akhirat
sesuai dengan apa yang kita berikan dan korbankan untuk dunia ini. Padahal semestinya seperti orang menanam, Bapak dan Ibu yang rahmati Allah, menanamnya di sawah, walaupun nanti hasil panennya bisa dijual kemana-mana atau kita dapatkan untuk dibawa kemana-mana. Begitu juga dengan akhirat, menanamnya di dunia ini, tapi hasilnya kita dapatkan pengennya di akhirat. Nah, Bapak dan Ibu, boleh nggak di dunia? Boleh. Untuk mendapatkan sesuatu yang lebih untuk akhirat. Contoh, bekerja boleh nggak dapat duit? Boleh. Tapi duitnya untuk apa? Olahraga untuk sehat? Boleh. Tapi sehatnya untuk apa? Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ketika orientasi itu, maka kita harus bertanya, misalnya reuni gitu. Reuninya untuk apa? Kumpul-kumpul. Kumpul-kumpulnya untuk apa? Mengapa cara berpikir kita seperti ini? Yaitu tadi, cara berpikir orang yang umurnya di atas 50, yang kata Hasan al-Basri, sudah lebih dari setengah perjalanan. Segera akan sampai ke tujuan. Biasanya kalau saya mimpin tur, Bapak dan Ibu, mimpin haji dan umrah, ketika sudah mau sampai itu saya ngomong, Bapak dan Ibu, kita akan segera sampai. Tolong disiapkan. Tolong disiapkan apa yang perlu dibawa, jangan ada yang tertinggal. Nah, begitulah mungkin logikanya kita sekarang. Kita segera akan sampai, jangan terlalu banyak, na'udzubillah, yang tertinggal. Mohon maaf, tinggal 1-2 aja barang di mobil, di bus itu bisa jadi repotnya luar biasa. Bagaimana kita ketinggalan banyak hal di dunia ini, padahal di bisnis masih bisa balik, tapi kalau di dunia di akhirat kita sudah nggak bisa balik lagi. Jadi indikatornya kembali bagaimana akhirat kita benar-benar menjadi titik fokus kita, dan setiap aktivitas kita semuanya ada unsur akhiratnya. Dan ketika sudah ada unsur akhiratnya, wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu lah hanya berharap. Maksudnya apa, Bapak dan Ibu? Dalam sebuah aktivitas, harapan yang tertinggi hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan kalau begini enak, ngadepin apapun enak. Ada masalah pertengkaran, bisa damai kalau tujuannya adalah Allah. Nggak bisa ketemu solusi kalau tujuannya adalah kepentingan. Ya, apa aja, insya Allah ada solusinya kalau endingnya adalah Allah dan mencari ridha Allah. Allah alam. Terima kasih Ustadz. Ya. Cerah. Pertanyaannya dari ibu-ibu. Mungkin sedikit dari saya, Pak Ustadz. Ayat yang kita bicarakan tadi, ayat-ayat yang tadi, adakah kaitannya dengan akhir dari surah Al-Fajr? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallahul adzim. Betul, Bapak dan Ibu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Mengapa tenang? Sudah tidak ada keraguan. Mengapa tenang? Sudah mantap pilihannya. Yang tidak tenang itu yang masih ragu. Yang tidak tenang itu yang masih milih. Dan pilihannya masih dia ragu. Mana ini? Dunia atau akhirat? Dunia atau akhirat? Ya ayatun nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, yang sudah memilih pilihannya, yaitu Allah. Maka ketika dipanggil Allah itu tenang sekali, Bapak dan Ibu. Kenapa? Nggak ada yang tertinggal. Makanya dilanjutkan. Dilanjutkan oleh ayat itu. Irji'i ila rabbiki. Kembalilah kepada Tuhanmu. Kembalilah kepada pilihanmu. Siapa yang kau pilih? Tuhanmu. Bapak dan Ibu, mengapa tidak tenang? Karena kita tidak memilihnya. Maka ketika nggak dipilih, berarti kita dipaksa untuk bertemu dengannya. Itu yang membuat nggak tenang. Irji'i ila rabbiki radiyah. Radiyah itu artinya puas.
ridho. Puas itu artinya maksimal usahanya. Ya, kita kalau bekerja mengerjakannya dengan maksimal, kita akan mengatakan saya puas. Apapun hasilnya saya puas. Kenapa? Karena udah semaksimal mungkin kita gunakan tadi. Pikiran kecerdasan kita gunakan, hati kita gunakan, fisik kita gunakan. Makanya itu yang saya katakan, rodiyah itu semakin maksimal yang dia bawa ke akhirat, semakin rodiyah dia. Semakin banyak yang tertinggal di dunianya, semakin nggak mutmainnah dia. Jangankan rodiyah, mutmainnah aja enggak. Ya. Nggak tenang. Kenapa? Karena terlalu banyak yang dia tinggal. Mardiyah. Lalu Allah pun puas. Kita diridhoi. Kenapa diridhoi? Bukan banyaknya amal kita, tapi maksimalnya usaha kita. Makanya dikatakan oleh Rasulullah kepada salah seorang sahabat, dan dikatakan oleh Anas bin Malik, ini hadis yang paling mengembirakan kami, yaitu hadis tentang seorang yang datang kepada Rasulullah SAW. Ketika dia rindu dengan Rasul, langsung dia pergi meninggalkan rumahnya, dia tinggalkan kerjaannya, dia tinggalkan apapun, langsung pergi ke Masjid Rasul, ke rumah Rasul, lalu melihat Rasulullah SAW. Ketika melihat Rasulullah SAW, dia pun tersenyum dan senang sekali, terpuaskan bisa melihatnya. Tapi suatu ketika habis melihat dia menangis. Dia katakan, ya Rasulullah, di dunia ini saya dengan mudah untuk bisa melihatnya. Hanya perlu mengorbankan, meninggalkan rumah saya, atau usaha saya, atau kerjaan saya. Tapi nanti di akhirat, ya Rasulullah, bagaimana bisa kami bertemu dengan engkau? Ya, engkau pasti karena amalmu, karena posisimu yang sangat mulia di surga yang paling tinggi. Sementara kami di bawah. Kata Rasulullah, anta ma'aman ahbabta. Bapak dan Ibu, maka mardiyah di sini engkau bersama orang yang engkau cintai. Kita mencintai Allah dan mencintai Rasulullah SAW. Maka dengan usaha yang maksimal itu, Allah mudah-mudahan ridhoi kita. Bukan maksimal, bukan banyaknya, tapi maksimalnya. Maksudnya adalah bisa saja jumlahnya nggak banyak, tapi sudah maksimal kita usahakan. Radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi. Masuklah ke dalam hamba-Ku. Bapak dan Ibu, ini penting juga nih. Kita-kita ini semua yang umur 60-an, 50-an saya, ya, ini udah harus milih rombongan. Milih apa? Milih rombongan. Jadi makanya mohon maaf, hati-hati di dalam berteman dan memilih keberpihakan di dalam hidup ini. Itu akan menjadi rombongan kita, Bapak dan Ibu. Hari ini mohon maaf, orang mengira kadang-kadang pilihan-pilihan dunia, pilihan-pilihan teman, pilihan-pilihan keberpihakan hanya urusan dunia. Enggak, sampai ke akhirat. Makanya orang yang tidak berpihak kepada orang-orang soleh, orang-orang yang baik, tidak memilih orang-orang baik dan orang-orang soleh sebagai temannya dan pilihannya, termasuk nanti dalam pilkada dan seterusnya, Bapak dan Ibu, Allah katakan, masuklah ke dalam rombongan orang-orang yang menjadi hamba-Ku. Makanya keberpihakan itu penting banget. Ya. Hari ini mohon maaf, kasus Palestina dengan Israel, saya kadang-kadang mohon maaf, nggak wajar kalau ada orang yang membela Israel padahal dia Muslim. Mohon maaf, nanti jangan-jangan dia di akhirat dikumpulkan bersama orang-orang Yahudi itu. Ya. Udkhulu fi ibadi. Fadkhuli fi ibadi. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah dalam rombongan hamba-hambaku, yaitu hamba-hamba yang menghambakan dirinya kepada Allah. Wadkhuli. Jadi salah satu nikmat orang-orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah di akhirat nanti di padang mahsyar, kumpulnya bersama orang-orang yang menuju ke surga. Wadkhuli jannati. Inilah ending daripada hidup yang maksimal hasanah tadi, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Dunianya dia maksimalkan untuk kebaikan dan dia dapatkan ke akhirat yang insya Allah berkahi juga. Wadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Masuklah ke dalam surgaku. Betul, itulah yang disebut dengan
hidup dunia yang indah dan hidup akhirat yang indah. Jadi kalau di dalam ayat ini ada 3 juga Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Yang pertama, mantap pilihannya. Pilihan antara Allah dan dunia, antara akhirat dengan dunia. Ya. Makanya itu tadi yang saya katakan, dia hidupnya di dunia, tapi pilihannya akhirat. Maka semua yang dia punyai untuk apa yang dimiliki di dunia ini, dia bawa ke akhirat. Yang kedua, pilihan terhadap rombongan dan teman. Ya. Nah, ini penting banget, makanya bagus banget pengajian seperti ini, pengajian Muslim yang sama-sama dulu belajar bersama dan mungkin juga kerja dalam bidang-bidang yang mirip, lalu juga mempunyai pilihan-pilihan hidup yang mudah-mudahan Allah berikan kita untuk memilih sesama kita, sesama kaum muslimin dan orang-orang yang beriman. Dan yang ketiga, memilih surga sebagai tujuan yang paling tinggi dalam hidup kita. Ya, demikian Pak Fauzi, Pak Farid. Alhamdulillah, mungkin ini adalah yang tadi adalah pertanyaan yang terakhir dan jawaban dari Pak Ustadz yang terakhir. Sebelum kita tutup, barangkali ada yang mau foto bersama? Ada yang bisa foto bersama? Pak Fauzi bisa melaksanakannya? Saya coba. Oke, silakan di videonya di-on-kan semuanya. Ops. Tapi kamu Ya, siapa yang foto nih? Ada? Saya tidak ahlinya. Yang pakai komputer biasanya bisa. Insya Allah saya bisa. Oke. Ya. Ya, pertama Dulu ini yang videonya. awal ada 2 layar, ada 2 layar. Ya, saya ambil ya, 1, 2, Oke. 3. Oke, ntar layar kedua. Yes. Oke, siap. 1, 2, 3. Lagi. Oke, siap. Oke, Alhamdulillah. Terima kasih. Baik, sahabat-sahabat sekalian, Pak Ustadz yang dimuliakan oleh Allah SWT, yang dirahmati oleh Allah SWT, kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Sudah hampir 2 jam ya Pak Ustadz bersama-sama kita. Mudah-mudahan apa yang kita terima dari Pak Ustadz menjadi bertambah iman kita. Amin. Dan kita bisa segera menghitung-hitung kembali, menghisap kembali amal-amal kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu lebih banyak kepada akhirat kita. Selanjutnya kami minta kepada Pak Ustadz yang terakhir adalah doa untuk kegiatan kita ini. Terima kasih Pak Ustadz. Mari Bapak dan Ibu, kita hadirkan hati kita minta kepada Allah dengan menundukkan hati kita dan membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah petunjuk kepada kami ya Allah. Berikanlah kepada kami hidayah-Mu ya Rahman ya Rahim, untuk menjadikan akhirat adalah tujuan kami, untuk menjadikan Engkau adalah pilihan hidup kami, untuk menjadikan dunia adalah ladang dan tempat kami berbuat untuk akhirat kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang beruntung dengan kehidupannya ya Rahman ya Rahim. Jangan Kau jadikan kami orang-orang yang Engkau hinakan ya Allah, dengan penyesalan karena hidup dunianya hanya untuk dunianya.
Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau mengajarkan kepada kami doa Rabbana atina fid dunya hasanah Amin. fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, itulah doa kami ya Rahman. Jadikanlah kehidupan dunia kami kehidupan dunia yang baik ya Allah, Amin. dengan iman kepadamu, dengan keikhlasan kepadamu, dengan ridha, dengan tawakal atas semua yang telah Engkau takdirkan untuk kami, dengan kesabaran menghadapi apapun yang telah menjadi bagian dari hidup kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan iman kekayaan kami yang paling berharga, yang kami jaga sampai kami bertemu dengan Engkau, ya Allah. Allahumma tsabbit qulubana, ya Allah, tetapkanlah hati kami ala dinik, atas agamamu. Tsabbit qulubana ala ta'atik, tetapkan hati kami untuk tetap taat kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kehidupan dunia ini menjadi kehidupan yang baik, karena kami beraktivitas semuanya untuk akhirat kami. Harta kami, ilmu kami, tenaga kami, kekuatan kami, anak dan istri, semua suami dan aset kami semua adalah untuk akhirat kami, ya Rahman, ya Rahim. Dan berikanlah kami apa yang Engkau janjikan dalam kehidupan akhirat, bahwa Engkau akan mengampuni semua kesalahan kami dan memberikan rahmat kepada kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau sesatkan kami setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami. Ya Allah, tunjukilah kami dengan petunjuk-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi petunjuk, ya Rahman, ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal. Terima kasih Pak Ustadz atas nama Muslim ITB 80, alumni ITB 80. Kami mengucapkan terima kasih atas ilmu yang disampaikan pada kami. Sekali lagi, mudah-mudahan bermanfaat bagi kami sekeluarga, begitu juga dengan Pak Ustadz sekeluarga. Dan mudah-mudahan walaupun sedikit kami bisa menyampaikan atau menyalurkan kepada keluarga-keluarga kami, sehingga suatu saat kami kita semuanya berada di surganya Allah, sebagaimana janji Allah kepada kita semua, bahwa anak keturunanmu, pasangan-pasanganmu akan sama-sama bersamamu, dengan syarat bahwa kita satu akidah. Kita tutup pertemuan kita hari ini dengan ucapan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih. Terima kasih. Saya pamit. Sama-sama Pak Ustadz. Terima kasih banyak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih ke semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa apa yang beliau sampaikan kepada kita semua. Bagus sekali. Dalam suasana kita usia sudah lanjut, dan sahabat kita satu persatu sudah mulai meninggalkan kita. Mudah-mudahan Allah memberi kesempatan kepada kita yang terbaik. Amin, amin. Terima kasih semuanya teman-teman. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya kurang ini. Acara berikutnya. Suara saya serak-serak basah nih. Semoga segera sehat Ustadz. Sama-sama. Ya. Terima kasih. Ya. Baik. Baik.